Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Salsabila Putri, NPM 216410386, kelas 1A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa oleh Dr. Asnawi, SPD, MPD. Bahasa. Bahasa ialah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, atau bisa juga dibilang sebagai alat sarana untuk memulai atau menjalin sesuatu interaksi sosial. Untuk memulai interaksi sosial, kita harus ada rasa keinginan, kemauan kita. Sebab interaksi sosial ini tidak hanya tuntutan bagi kita, tetapi juga kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial. Pertanyaannya, atas dasar apa bahasa itu ada? Bagi saya, bahasa itu ada dikarenakan adanya interaksi sosial. Sebab jika kita ingin memulai sesuatu, mulut kita tuh secara otomatis akan mengeluarkan bahasa. Makanya, untuk memulai interaksi sosial yang baik, kita juga harus membutuhkan bahasa yang baik dan juga benar. Mengapa kita jarang, bahkan tidak pernah mencari tentang literatur mengapa adanya bahasa? Dikarenakan kebanyak dari kita ini sangat jarang atau enggan membaca. Maka perbanyaklah membaca agar menambah wawasan kita, termasuk tentang bahasa. Sekarang, tahukah Anda jika bahasa itu tuh sangat dekat dengan kita? Dikarenakan ia dekat itulah, kita tidak mengetahui bahwa bahasa itu muncul atas dasar teori apa. Tetapi, jika kita membaca dan terus membaca, akan banyak sumber yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana atau tentang atas dasar apa bahasa itu muncul. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang linguistik. Linguistik ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluknya bahasa atau ilmu tentang bahasa. Ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa disebut fonologi. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik ialah ilmu yang mempelajari produksi bunyi bahasa. Ilmu ini berangkat dari teori fisika dasar yang mendeskripsikan bahwa bunyi pada hakikatnya ialah bahasa yang timbul akibat adanya benda yang bergetar dan menggetarkan udara di sekelilingnya. Sebagai contoh konkretnya ialah mengidentifikasikan bunyi kantoid dan vokaid. Vokaid ialah bunyi yang pada dasarnya dihasilkan oleh alat ucap dengan hambatan pita suara. Sedangkan bunyi vokaid ialah bunyi yang dihasilkan tanpa merintangi udara yang keluar dari paru-paru. Sedangkan fonemik ialah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Sebagai contoh, kata babi dan kata papi. Babi ialah hewan berkaki 4, sedangkan papi adalah sebutan lain ayah. Di sini menjadi pembedanya, yaitu di kata babi memiliki 2 konsonan huruf B, sedangkan kata papi memiliki 2 konsonan huruf P. Sekarang kita balik lagi ke fonetik. Fonetik memiliki beberapa jenis yang bisa kita sebut juga dengan fonetik organiks atau fonetik artikulatoris, fonetik akuistik, dan fonetik auditoris. Pertama, fonetik organik atau fonetik artikulatoris. Fonetik ini ialah cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap dalam menghasilkan bunyi. Sedangkan fonetik akuistik ialah cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik yang menyelidiki dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intonasi, dan timbre atau kualitas atau bentuk suara. Dan yang terakhir adalah fonetik auditoris, yaitu yang mengungkapkan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa yang didengar oleh telinga. Sebagai contoh, untuk pemahaman yang lebih paham. Orang A dan orang B. Orang A ingin memulai suatu percakapan ke orang B. Sebagai contoh, dia bilang, perkenalkan nama saya A. Yang disebutkan oleh A itu ialah kan mengeluarkan bunyi. Yang disebutnya itu termasuk ke dalam fonetik artikulatoris atau fonetik organiks. Sebelum sampai ke telinga yang B, itu tuh merupakan frekuensi getaran
yang disebut juga dengan fonetik akuistik. Setelah didengarkan oleh yang B masuk ke telinga dia, dan itu tuh yang disebut dengan fonetik auditoris. Oke, selanjutnya linguistik juga memiliki istilah lain, yaitu fonem. Fonem ialah satuan terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan arti maupun makna. Tidak hanya bunyi segmental, yaitu vokal maupun konsonan, tetapi juga berupa unsur-unsur suprasegmental, yaitu tekanan, nada, durasi, maupun jeda. Linguistik terbagi menjadi dua, yaitu ada mikro dan makro. Yang pertama, linguistik mikro. Linguistik mikro terbagi menjadi dua, yaitu ada fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan leksikologi. Yang pertama ialah fonologi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, morfologi. Morfologi ialah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan bahasa sebagai satuan gramatikal atau tata bahasa. Yang ketiga ada semantik. Semantik yaitu bagian linguistik yang mempelajari arti yang terkandung di dalam bahasa. Yang keempat ada sintaksis, yaitu tata cara bahasa yang membahas kata dalam tuturan. Dan yang terakhir adalah leksikologi, yaitu cabang yang mempelajari ilmu tentang kata, sifat, makna, dan unsur hubungan antara kata, kelompok, maupun keseluruhan. Sedangkan linguistik makro memiliki terbagi menjadi 8 bagian, tetapi yang di sini cuma 4. Saya akan menjelaskan 4 lebihnya. Yang pertama, yaitu pragmatik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari tentang hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Yang kedua, psikolinguistik, yaitu yang mempelajari tentang faktor-faktor psikologis yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan, menguraikan, dan memahami bahasa. Yang ketiga, sosiolinguistik, yang mempelajari pengaruh pergaulan budaya terhadap sesuatu bahasa yang diinginkan. Yang keempat, antropolinguistik, yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Yang kelima, filologi, yang mempelajari bahasa dan sumber-sumber sejarah. Yang keenam, ada etnolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa. Tetapi ilmu ini nih lebih fokus kepada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Yang keenam, ada neurolinguistik, yaitu yang mempelajari hubungan otak kita dengan bahasa. Dan yang terakhir, ada filsafat bahasa, yaitu yang mencari ilmu hakikat ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Bahasa memiliki banyak fungsi, yaitu ada deskriptif, ekspresif, sosial. Deskriptif adalah sesuatu hal yang menggambarkan objek melalui bahasa. Sedangkan ekspresif adalah ekspresi yang kita tunjukkan dalam berbahasa. Sosial ialah untuk memperluas interaksi sosial kita dalam berbahasa. Selain 3 ini, terdapat fungsi lain, yaitu ada bahasa sebagai informasi untuk mendapatkan informasi bahasa yang digunakan. Setelah itu ada sebagai kontrol, yaitu kita tuh dengan bahasa kita bisa untuk mengontrol emosi kita. Sebagai pemersatu, bahasa ini nih bisa mempersatukan bahasa kita dari bersuku-suku bangsa, karena kita memiliki bahasa yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, situ ada penambahan kewibawaan bagi orang-orang yang mahir berbahasa yang baik dan benar, dan masih banyak lagi lainnya, termasuk di sini. Nih, fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang lain yaitu adalah personal, yaitu sebagai mengungkapkan pendapat. Yang kedua, yang selanjutnya ada regulator sebagai mempengaruhi sikap maupun pikiran. Yang ketiga, adanya interaksi sosial atau yang dimaksud dengan hubungan sosial. Yang keempat ada sebagai informatif, yaitu yang menyampaikan informasi maupun mendapatkan informasi. Yang kelima ada heuristik, yaitu belajar atau untuk memperoleh pengetahuan. Yang keenam ada imajinatif, yaitu untuk mengekspresikan estetika atau diri kita. Dan yang terakhir ada instrumental, yaitu untuk mengungkapkan keinginan kita. Ragam dan laras.
Ragam bahasa yaitu variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa ini dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraannya. Sedangkan laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Variasi dan jenis bahasa ini memiliki beberapa macam, yakninya ada dialek, idiolek, slang, ken, akrolek, maupun basilek. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, dialek. Dialek ini adalah bahasa dari sekelompok atau penutur yang jumlahnya tuh relatif di suatu tempat. Misalnya, dialek dari orang Jawa itu kan berbeda-beda logatnya kayak gitu. Selanjutnya ada idiolek. Idiolek ini adalah bahasa yang bersifat perorangan. Misalnya, kita tahu suara dia tanpa kita melihat mukanya gimana, tapi kita kenal itu tuh siapa dari suara yang kita dengar. Selanjutnya ada slang. Slang ini digunakan oleh kalangan tertentu, kalangan-kalangan terbatas di antara kelompok mereka. Dan slang ini tidak boleh diketahui oleh kelompok lain di luar kelompok mereka. Selanjutnya ada ken. Ken ini adalah variasi sosial yang bernada memelas atau kayak yang merengek-rengek gitu. Contohnya, Pak, minta Pak uang, saya belum makan seharian. Sebagai contoh, itu tuh pengemis. Selanjutnya adalah akrolek. Akrolek ini adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergensi daripada variasi-variasi lainnya. Dan yang terakhir adalah basilek. Basilek ini kebalikan akrolek. Basilek ini ialah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Selanjutnya adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Maaf. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yakninya bahasa Indonesia. Dari sanalah terciptanya bahasa Indonesia. Lingua franca atau bahasa pergaulan, atau juga bisa kita sebut dengan bahasa pengantar ini tidak mengenal tingkatan, tidak mengenal kala, dan maupun struktur sederhana. Bahasa Indonesia tercipta oleh bahasa gabungan dari bahasa Melayu, bahasa daerah, serta bahasa asing. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diartikan sebagai bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau pemersatu Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diposisikan sebagai negara, yaitu jati diri negara. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ialah yang pertama, sebagai lambangan kebanggaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai sarana penyatuan suku bangsa, sosial budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Karena Indonesia memiliki beberapa daerah yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Karena Indonesia memiliki keragaman budaya dan keragaman bahasa. Dan karena adanya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu agar warga Indonesia ini bisa berkomunikasi walaupun mereka berbeda daerah dan berbeda bahasa budaya. Selanjutnya, ada fungsi bahasa Indonesia sebagai dasar negara tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab ke-15 pasal ke-36. Yakninya berfungsi sebagai keresmian kenegaraan, karena saking banyaknya bahasa kita tuh tidak tahu apa bahasa resmi kita. Nah, karena adanya bahasa Indonesia, bahasa inilah yang menjadi bahasa resmi suatu negara Indonesia kita. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir adalah sebagai pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan maupun teknologi.
Sekian dari saya untuk menjelaskan materi tentang bahasa dan kelarasan bahasa Indonesia. Materi selanjutnya kita tunggu minggu depan. Sekian dari saya, Natania Salsabila Putri, kelas 1A Pendidikan Matematika, NPM 216410386. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.